Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Nur Hidayah Aidentika. NPM saya 2019150013. Saya dari Universitas Shahid Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Dengan adanya saya di sini bermaksud untuk menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia sesi 5, yaitu keterampilan berbicara kelas 5 PAB dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ananda Putriani SPD MPD. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Perempuan Berkualitas sebagai Tiang Masa Depan Bangsa. Langsung aja yuk kita lihat pidatonya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ananda Putriani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan para hadirin penonton YouTube serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian budiman, hari ini di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena pepatah orang tua mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Nur Hidayah Aidentika, selaku perwakilan dari mahasiswa program studi akuntansi, yang akan menyampaikan pidato dengan judul Perempuan Berkualitas sebagai Tiang Masa Depan Bangsa. Mengapa masa depan suatu bangsa berkaitan erat dengan sosok perempuan berkualitas? Dan siapakah sosok perempuan berkualitas itu? Dua poin utama ini akan saya bahas dalam pidato singkat ini. R.A. Kartini dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang mengungkapkan optimisme terhadap peran seorang perempuan bagi kemajuan suatu bangsa. Demikian isi pikiran R.A. Kartini, bahwa perempuan itu adalah sosok guru peradaban, bukan karena mereka dipandang cakap untuk itu, melainkan saya yakin sungguh bahwa dari perempuan itu pun mungkin timbul pengaruh besar, yang besar akibatnya, dalam hal membaikkan maupun memburukkan. Bahwa dialah yang paling banyak dapat membantu untuk memajukan kesusilaan bangsa. Perempuan memiliki peran dan potensi yang besar untuk membentuk wajah masa depan suatu bangsa, membaikkan atau memburukkan. Tentunya, masa depan yang lebih baik, cerah, dan gilang gemilang akan hadir apabila perempuannya adalah perempuan yang berkualitas. Sebaliknya, masa depan akan buruk dan suram jika kualitas perempuannya rendah. Maka oleh itu, suatu hal yang masuk akal apabila seluruh elemen bangsa menaruh perhatian besar dalam berupaya mencetak perempuan-perempuan yang berkualitas. Pada beberapa aspek, perempuan masih banyak ketertinggalan. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan misalnya, masih tertinggal dari laki-laki. Angka putus sekolah perempuan dari tingkat SD, SMP, SMA masih lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan, dari sekitar 9,7 penduduk buta huruf di Indonesia, 64%-nya adalah perempuan. Angka kematian ibu juga masih sekitar 228 tiap 100.000 kelahiran. Untuk posisi dan beban kerja yang sama, pada banyak kasus, upah perempuan juga masih lebih rendah. Maka itu, saham terbesar yang diwariskan oleh R.A. Kartini adalah kesadaran untuk memperhatikan dan memperbaiki kualitas hidup seorang perempuan. Upaya serius untuk mencetak perempuan yang berkualitas telah dimulai dari R.A. Kartini.
Upaya ini harus dilakukan dalam waktu cukup panjang dan konsisten, bukan dalam waktu jangka pendek, mengejar target, kejar tayang yang instan. Hadirin sekalian yang budiman, bagaimana sosok perempuan yang berkualitas itu? Pertama, sosok perempuan yang berkualitas adalah sosok yang cerdas dan terdidik. Perempuan berkualitas merupakan salah satu fondasi untuk menciptakan generasi mendatang yang juga berkualitas. Dari perempuanlah untuk pertama-tama seorang manusia memperoleh didikannya. Anak-anak mendapatkan pelajaran berkata-kata, berpikir, dan merasai sesuatu. Sekali lagi, R.A. Kartini menyampaikan pikirannya. Makin tahulah saya bahwa didikan yang mula-mula itu bukan tidak besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di kemudian hari. Apakah seorang ibu sanggup mendidik anaknya bila mereka sendiri tidak berpendidikan? Meskipun tanggung jawab pendidikan seorang anak adalah tugas kedua orang tuanya, seorang ibu memiliki intensitas kedekatan dan kelekatan yang lebih dari anaknya. Adalah suatu hal yang tidak bisa tergantikan. Perempuan yang berkualitas adalah perempuan yang cerdas, terdidik, yang terutama memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia, sehingga akan terlahir generasi yang cerdas pikirannya, baik pakertinya, dan terampil berbuat. Oleh karena itu, akses pendidikan bagi perempuan harus terbuka dan terus-menerus ditingkatkan. Dalam tarikh Islam, Nabi Muhammad SAW membuat jadwal khusus untuk pengajaran agama Islam kepada para perempuan. Kedua, perempuan berkualitas adalah perempuan yang sadar akan potensi yang dimilikinya dan mau terus untuk mengembangkannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kontribusi setiap masing-masing manusianya, terutama juga perempuan. Kontribusi dapat berjalan dengan maksimal jika sesuai dengan kemampuan, potensi, dan kapasitas tiap masing-masing individu. Perempuan yang berkualitas adalah perempuan yang hadir untuk berkontribusi bagi lingkungan dan bangsa yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Misalnya, sebagai ibu rumah tangga, akuntan, dokter, dosen, dan lain-lain. Kriteria yang ketiga adalah perempuan berkualitas adalah perempuan yang mampu menjadi partner dan mitra kerja bagi laki-laki. Rumah tangga dapat berjalan dengan lancar apabila ada kerjasama antara suami istri. Pada hal tertentu, perempuan adalah pemimpin bagi laki-laki dalam mengatur keuangan keluarga, mempersiapkan kebutuhan suami, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Keberhasilan dalam membangun sebuah keluarga juga merupakan solusi dan kontribusi untuk memajukan suatu bangsa. Minimal tidak menambah permasalahan yang dihadapi bangsa, seperti kenakalan remaja, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Hadirin sekalian yang budiman, perempuan berkualitas merupakan syarat untuk mendukung percepatan kemandirian dan kemajuan bangsa. Maka marilah kita semua berupaya untuk sungguh-sungguh menghadirkan sosok perempuan berkualitas, sehingga cita-cita masa depan bangsa yang maju dan bermartabat dapat terwujud. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Semoga menjadi sebuah pemantik kita dalam usaha untuk mencetak perempuan-perempuan berkualitas. Atas perhatian dari para hadirin, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.